Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa asdan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, mungkin suatu saat membaca siaran ini, insyaallah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Ar-Rum. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kekuasaan Allah adalah mengirimkan angin yang membuat kabar gembira bagi kaum makhluk di bumi, siapapun itu. Dari angin itu apa kabar gembiranya? Yaitu hujan. Dan supaya dengannya Allah merasakan memberi rahmat kepada yang Dia kehendaki. Kemudian dengan proses angin awan, hujan, lalu bisa berlayar kapal-kapal di lautan bahkan sampai ke sungai dengan perintahnya, supaya mereka bisa mengirimkan rizki ataupun mencari usaha atau bisnis dalam mencapai karunia-Nya supaya mereka bersyukur. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-47. Surat Ar-Rum ayat ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya sudah kami kirimkan rasul-rasul kepada orang sebelum mereka, lalu kami turunkan juga keterangan-keterangan yang cukup, Kemudian selanjutnya kami rasakan atau kami siksa orang-orang yang berdosa, dan kewajiban bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Sama seperti angin, Rasul juga turun membawa kabar gembira. Utusan Allah turun kepada umat manusia membawa kabar gembira seperti angin yang membawa kabar gembira. Tapi orang-orang sebelumnya, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak memperlakukan Nabi seperti mereka memperlakukan angin dan hujan. Mereka tidak menganggap itu kabar gembira. Bahkan mereka terbagi menjadi dua kelompok.
Secara umum ada dua saja kelompok, orang beriman dan orang yang mujrimin, yang berdosa, yang tidak beriman. Jadi kedatangan Nabi ini disatukan, ya, ayatnya ini digandengkan dengan kedatangan angin, ya, atau dikirimnya angin, dan itu adalah satu kesatuan. Kita mungkin gak pernah pikir ya bahwa angin yang dikirimkan Allah, begitupun Nabi yang dikirimkan Allah, sama, ya. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Tapi manusia sebagian, ya, yang tadi saya sampaikan membuat kelompok-kelompok itu. Akhirnya terjadi dua kelompok. Kelompok yang satu yang tidak beriman, yang berdosa, ya, melakukan segala cara untuk menghancurkan Rasul, menghina Rasul, menghalangi dari jalan Allah. Dia tidak menganggap bahwa angin yang diturunkan kepada dia itu pun kabar gembira, sama seperti Rasul. Mestinya dibuat seperti itu atau diperlakukan seperti itu. Ila qaumihim faja'uhum bil bayinat. Rasul-rasul itu datang kepada kelompok-kelompok mereka, ya. Ya, tadi ada dua kelompok jadinya, ya. The kaum itu jadi dibagi dua, ada yang tidak beriman dan berdosa, menghalangi jalan Allah. Ada orang yang beriman, bersyukur dengan datangnya Rasul, segera menyambut ajakan Rasul, ya. Segera menyambut ajakan menuju kebaikan. Dari dulu sampai sekarang itu Rasul itu mengajak kepada kebaikan. Sekarang kan nggak ada, tapi ada ulama, ada Al-Quran, ada hadis, ya. Berarti kalau ada orang yang mengajak kebaikan, segera sambut, anggap itu sebagai angin yang akan mengirimkan hujan. Segera sambut, segera datangi, segera apa yang harus kita lakukan untuk beramal soleh, begitu. Nah, dua kelompok ini, yang satu menyambut, yang satu menyambit, kira-kira begitu. Faja'uhum bil bayinat. Rasul-rasul sudah diberi juga kelengkapan Rasul, yaitu al-bayinat, petunjuk-petunjuk yang jelas, ya. Sudah jelas, sudah cukup, bahkan dibekali dengan mukjizat. Tapi yang terjadi adalah keingkaran. Gimana nggak mukjizat tuh melihat Ibrahim misalnya dibakar, Ibrahim alaihissalam dibakar. Tidak banyak yang ngikut Ibrahim alaihissalam. Begitupun banyak mukjizat-mukjizat lain, ya. Ya, seperti Musa misalnya, ya, ada beberapa mukjizat. Dikirim beberapa bencana, ya, supaya Fir'aun dan kaumnya tunduk pada Allah. Nggak mau juga. Bahkan contohnya Nabi Isa yang mempunyai banyak mukjizat, itu ada juga kaumnya malah salah, ya, menganggap Isa ini Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati. Padahal Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, ya, biiznillah, dengan izin Allah. Unta, ya, ada untanya Nabi Saleh, ya. Mereka minta mukjizat, diberi mukjizat. Tapi apa yang dilakukan terhadap mukjizat itu? Didustai, bahkan dipenggal, ibaratnya gitu, dibunuh. Mereka tetap menjadi orang mujrim, orang yang berdosa, orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Jadi sama aja dengan kaum Quraisy yang diseru awal-awal dulu zaman Nabi Muhammad SAW.
Mestinya dia mengingat bahwa datangnya Rasul seperti datangnya angin yang membawa kabar gembira. Fantaqamna minal ladzina ajramu, lalu kami kami memberi azab atau memberi hukuman kepada orang-orang yang ajram, yang berdosa, ya, diberikan hukuman. Karena itu adalah konsekuensi logis. Orang yang tidak patuh terhadap penciptanya wajar kalau dapat hukuman. Ya kita aja punya pekerja gitu, nggak patuh, ada pekerjanya nggak patuh, ya kita kasih peringatan. SP1, surat peringatan 1, SP2, SP3. Kalau nggak ada juga hilang dia dari dunia pekerjaan kita kan, dipecat lah. Kalau dipecat sama manusia masih bisa cari kerja di tempat lain. Kalau dipecat sama pencipta manusia, coba selesai. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sudah menjadi kewajiban, atau bisa juga disebut hak, ya, ada yang mengatakan hak. Sudah menjadikan kewajiban bagi kami, Allah Subhanahu wa taala, menolong orang-orang yang beriman. Bayangkan, subhanallah, maksudnya Allah sendiri memberi kewajiban pada dirinya untuk menolong orang-orang beriman. Ini memuliakan namanya. Orang-orang beriman itu ditolong oleh Allah. Pak, saya udah sholat 5 waktu, Pak. Udah sholat 5 waktu, puasa saya kerjakan. Kalau ada duit saya zakat, sodako. Tapi kok saya nggak ditolong-tolong, Pak, sama Allah. Terus menerus kebelangsak hidup saya. Nah, ini kita harus ingat bahwa waktu Allah yang menentukan. Mungkin kita nggak ngerti kenapa Allah tidak menolong kita saat ini. Bisa saja kalau Allah menolong kita saat ini, kita jadi sombong, kita jadi gak kuat. Kan banyak kejadian begitu kan. Sering saya sampaikan, banyak orang kaya baru bingung sendiri, ya, mau dipakai apa uangnya. Akhirnya dipakai yang gak jelas, gak benar, ya. Jadi masalah kapan Allah menolong, mata nasrullah, sampai memang ada, ya, kaum mukminin juga ada yang menanyakan mana pertolongan dari Allah. Padahal sudah kewajiban bagi Allah untuk menolong orang beriman. Kok ada yang mati, Pak? Kok ada orang yang meninggal tuh waktu peperangan di jalan Allah? Itulah sunatullah. Kenapa terjadi begitu? Ada sebab-sebabnya yang kita harus belajar dari situ. Kenapa di perang Uhud kekalahan? Ya, kalau beberapa literatur menyebutkan kekalahan kaum muslimin waktu itu. Supaya diketahui bahwa kekalahannya gara-gara tidak patuhnya sebagian kelompok kaum muslimin terhadap Rasulullah. Mereka turun dari bukit Uhud, dipikir kemenangan sudah ada, dia mengumpulkan ghanimah, harta juga tuh. Sementara pemimpinnya bilang jangan turun. Kita diperintahkan untuk tetap di bukit Uhud ini sampai Rasulullah memerintahkan yang lainnya. Ya, dengan mudah pemimpinnya itu diserang oleh Khalid bin Walid, meninggal. Banyak yang meninggal. Dan Khalid bin Walid menguasai peperangan, diserang dari belakang, dari depan masih ada kaum musyrikin, terjepitlah kaum muslim. Banyak yang meninggal juga itu syuhada Uhud. Kenapa? Karena mereka tidak patuh. Kang Ibad, coba sehat. Nginep ya, jangan lupa. Kan waktunya lama di sini. Jadi terjadi yang namanya kekalahan kaum muslimin di perang Uhud gara-gara tidak patuh kepada Rasul. Salah satunya, ya, walaupun itu takdir Allah. Tapi tetap saja dalam pertolongan Allah. Kenapa? Rasulullah
Dan beberapa sahabat itu diselamatkan oleh Allah, sehingga dakwah tetap jalan. Ini kita memang harus sabar ya. Yang namanya pertolongan Allah, yang menentukan waktunya tuh Allah. Allah yang mengetahui dan pasti baik gitu. Mungkin kita belum dikasih anak sekarang misalnya ya. Apa nyindir nih yang belum punya anak? Iya, yang belum punya anak bukan cuma di sini aja, di mana-mana juga ada. Tapi bisa saja kalau kita diberikan anak pada saat ini kita tidak bisa ngurusnya. Ya. Kita keberatan. Coba lihat tuh, berapa banyak orang-orang yang dititipi amanah mempunyai anak tidak diurus dengan benar. Kok Pak Arwanto? Iyalah, orang saya ngajar. Tahu gimana diurus dengan benar coba. Lihat kondisi anaknya, lihat akhlak anaknya, lihat kelakuannya dia terhadap anak yang lain. Itu kelihatan apakah orang tua ini mengurus anaknya dengan benar. Jadi bisa saja kita belum dikaruniai anak, itu Allah menyiapkan sesuatu buat kita. Bisa saja malah menyantuni anak orang lain, anak ponakan dan sebagainya, atau anak yatim. Jadi tumbuh amal solehnya, bisa saja. Namanya pertolongan dari Allah itu Allah yang tahu. Kita tinggal doa aja, udhuni astajib lakum. Kita minta saja pada Allah, pasti Allah kabulkan, itu aja. Sesungguhnya Allah qarib, dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Allah berkewajiban menolong orang beriman. Tapi Allah yang punya kehendak terhadap kapan waktunya, bentuknya seperti apa menolongnya. Bagaimana Nabi Musa tahu bahwa akan ada laut terbelah? Tak pernah ada sejarahnya laut terbelah. Nabi Musa pun nggak tahu. Ketika nyampe di mana, di Selat di Laut Merah ya. Kang Iban yang udah pernah ke arah Timur Tengah sana mungkin mengetahui lah kira-kira kayak gimana. Tidak pernah terfikir oleh manusia pada saat itu bahwa ada laut terbelah. Jadi bentuknya terserah Allah. Ya. Bisa saja ya, contohnya bagaimana pertolongan terhadap Nabi Ibrahim, apinya jadi dingin. Tak pernah tahu kita bagaimana api jadi dingin. Ya. Pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW banyak nih. Coba kita bisa bayangkan ya, bagaimana Rasulullah itu sudah melakukan strategi untuk pindah kemana, ke hijrah ke Madinah, sangat rinci sesuai dengan kemampuan manusia. Ya. Lewat belakang, arah yang gak pernah ditempuh, ibaratnya jarang orang menempuh jalan itu menuju Madinah. Sementara ada berbagai jenis strategi ya. Ada Asma bin Abu Bakar yang mengirimkan makanan, yang dikenal sebagai pemilik dua sabuk. Satu sabuk untuk mengikatkan dirinya, satu lagi buat menenteng makanan. Asma bin Abu Bakar. Begitupun salah satu sahabat yang mengembala kambing di sekitar jalan sehingga nggak kelihatan jejaknya. Begitupun Nabi menyewa lah ibaratnya seorang profesional yang tahu jalan. Begitupun Nabi tinggal di mana, di gua ya. Selama sekian waktu. Itu pun masih ketahuan ya, bahwa ada orang di dalam ini, sudah diketahui itu sama ini. Tapi disitulah pertolongan Allah. Bagaimana pertolongan itu hadir dari laba-laba, sesuatu yang remeh. Gak mungkin, masa ada orang masuk, ini laba-labanya aja kayak gini, kapan dia masuknya? Masa dia mau jahit lagi tuh laba-laba, kan gak mungkin. Karena makhluk kecil saja Allah memberikan pertolongan. Jadi gampang ya.
Dan gak pernah terjadi orang membuat perahu di gunung coba ya. Mana jauh dari mana-mana gitu. Kayak gini lah di Gunung Letik dibuat perahu, diketawain orang. Anda ini gila kali ya. Perahunya besar lagi, menampung ratusan orang ditambah dengan hewan-hewan ya. Tapi Allah mengirimkan pertolongan ya, sekaligus azab itu, berupa hujan yang terus menerus, air keluar dari dalam bumi ya. Jadi waktu dan bentuknya Allah yang tahu pertolongan. Kita tinggal syariatnya aja, udah kita lakukan aja amal soleh, udah selesai. Dan sabar menanti. Jadi ada hak, ada kewajiban. Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang beriman. Jadi dibuat santai aja. Selama kita yakin ini adalah jalan menuju Allah, jalan menuju ridho Allah, entah di bidang bisnis, di bidang sosial, udah yakin aja. Allah kasih makhraja, ya ja'alahu makhraja, jalan keluar ada ya. Insya Allah ada jalan ya. Nasidnya Maher Zain itu ya. Ayat selanjutnya di ayat ke-48. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadaqa yakhruju min khilali fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah lah yang mengirimkan angin. Nah, ini angin lagi kita cerita ya. Allah lah yang mengirimkan angin. Ya. Fatusiru sahaban, menjadi awan, ya. Dikirim ke atas, menggiring awan, ya. Dari mana? Dari air-air di bumi ya. Sahab, awan. Fayabsutuhu fis sama, lalu dibentangkan di langit ya. Awan-awan itu dibentangkan di langit. Kaifa yasha, bagaimana Allah menghendaki, wa yaj'aluhu kisafan, dan menjadikannya bergumpal-gumpal awan tersebut ya. Fataral wadaqa yakhruju min khilalih, lalu engkau melihat hujan turun dari celah-celah awan. Fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi, maka ketika hujan itu terkena ataupun diturunkan kepada hamba-hambanya ya, yang dia kendaki ya, idza hum yastabshirun, lalu mereka bergembira. Coba kita lihat, ini kembali lagi diingatkan oleh Allah, ada satu proses. Kita sering melihat tapi kita lupa terhadap proses ini, yaitu bagaimana angin yang tadi kita sudah sampaikan sebelumnya ya, secara perlahan-lahan atau secara kencang itu mengatur perputaran air. Allah lah yang mengirimkan riyah atau mengirimkan angin.
Lalu ya, bagaimana angin itu berproses untuk menggerakkan awan sahab. Pelan-pelan nih kita coba rinci satu-satu. Menggerakkan awan ya. Kemudian membentangkan awan tersebut di langit sesuai dengan yang dia kendaki kemana-mana ya. Ada yang awannya gelap sekali di satu tempat, ada yang terang, ada yang tipis-tipis, berjenis-jenis awan. Ada yang kelihatannya awan ini bakal hujan lebat ya. Enak ya kadang-kadang kita melihat begitu. Ini Al-Quran itu mengena terus ke dalam kehidupan kita karena ketemu dengan yang kita lihat sehari-hari ya. Ketika kita melihat awan, di situ ada kekuasaan Allah ya. Dibentangkan di langit di mana-mana awan tersebut, dan dia punya kekuatan awan tersebut ya. Ada panas yang datang ke awan tersebut lewat matahari, di situ bisa juga ya. Ada kondensasi pendinginan di sana. Kemudian Allah lah yang menjadikan awan itu bergumpal-gumpal kayak kapas ya. Awan tuh kayak kapas. Saya juga bingung gimana ya suasana di awan. Kita belum pernah ya. Kita paling lewat pesawat udara kan. Ketika nembus awan itu bunyi dedet gitu. Jadi kayak menabrak sesuatu. Padahal itu gas. Awan itu bukan cairan. Kita tahu bahwa bentuk zat itu ada 3. Cair, padat, gas. Kalau awan, gas. Sampai dia berbentuk cairan turun hujan baru. Jadi bergumpal-gumpal nih dan berjenis-jenis awan tersebut. Itu karena pengaruh angin. Kota Bogor Indonesia dengan kota Kalianda Lampung Selatan itu mirip. Kenapa mirip? Sering hujan. Ini saya menduga ya, belum benar, orang geografi lah yang ngerti. Saya menduga kenapa? Karena ada gunungnya. Di sini ada Gunung Salak, di sana ada Raja Basa. Kalau ada gunung berarti kan, ini bahasa saya aja, ini logika saya. Berarti kan awan bisa tertahan dari laut, kan? Kan awan itu kan banyak mengumpul di laut ya karena Karena uap air ya, mengumpul lalu diterbangkan oleh angin. Lalu tertahan di pegunungan, diantaranya Gunung Salak ini. Karena tertahan, ya, angin itu butuh kekuatan juga untuk mendorong terus awan naik ke atas gunung kan. Akhirnya tertahanlah di sesaat sebelum gunung ibaratnya. Karena tertahan, ya udah terjadi kondensasi, terjadi pendinginan. Makanya sering hujan di Bogor. Ternyata saya rasakan mirip juga di Raja Basa, di kota Kalianda, sering hujan. Karena di situ ada gunung Raja Basa. Ketahan itu awannya di laut, di dekat gunung. Ya, makanya tidak aneh kawasan Jabodetabek termasuk sering hujan juga, terutama di Bogor ya, kota hujan. Jadi dibuatlah gumpalan-gumpalan atau dibentuk gumpalan-gumpalan. Itu ada hak Allah sendiri itu. Bagaimana kok dibentuknya gumpalan-gumpalan gitu, nggak kotak gitu, segitiga gitu, enggak. Mungkin orang-orang ahli iklim nih yang ngerti. Fatarol wadaqo yakhruju min khilali. Lalu kamu melihat hujan turun dari celah-celahnya. Celah-celah awan tuh kelihatan. Celah-celah awan kelihatan ya.
Nah, proses ini kan kita lihat setiap hari ya. Ini aja kemarin juga hujan ya, di Bogor itu terasa banget itu. Fa'idha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Ketika hujan itu diturunkan atau dirasakan oleh sebagian hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, karena terserah Allah naruhnya di mana aja. Lalu mereka berubah menjadi orang yang sangat bergembira. Jangan ngebayangkan ini di Bogor, bayanginnya di sana, di Timur Tengah. Kenapa? Di sana jarang hujan. Jadi kalau ada hujan, dia buat itu sair-sair kegembiraan. Dia hore lah, surak-surai lah bahasa kita. Sebelumnya itu loyo gitu kan, karena nggak ada hujan, air sulit. Tapi ketika ada hujan, bergembira. Orang-orang ini orang-orang yang merasakan betul betapa nikmatnya hujan. Kalau Bogor gimana tuh? Berasa nikmat apa berasa apa ya? Makanya kita tetap berdoa ya ketika hujan. Kalau kemarin saya sampaikan bagaimana Nabi berdoa juga ketika ada angin. Allahumma inni as'aluka khairaha. Aku meminta kepada Engkau ya Allah kebaikan angin ini. Wa a'udzubika min syarriha. Dan aku berlindung terhadap keburukan, karena bisa saja angin membawa keburukan. Awan pun membawa keburukan bisa. Kembali lagi, ketika menimpa hamba-hamba Allah dimanapun dia berada, berubahlah mereka menjadi senang. Secara umum kita lebih senang ada hujan dibanding ada kemarau. Secara umum ya. Walaupun liburan susah keringnya, udah gak canggih sekarang, udah ada mesin pengering ya. Secara umum kita lebih suka terhadap hujan yang datang. Dan mestinya seperti itulah sukanya kita kepada Nabi yang datang, kepada orang yang menyuruh kepada Allah. Karena apa? Zatnya yang menggerakkan itu sama. Baik yang menggerakkan awan atau yang mengutus Nabi sama Allah. Mestinya kita bergembira seperti orang bergembira ketika ada hujan. Mestinya bergembira menyambut ya. Bukan menyambit. Nabi datang ke Thaif disambit ya. Sebenarnya ada beberapa ya. Datang juga ke salah satu suku, dia nolak, mohon maaf saya nggak mau, ini yang dibenci raja-raja. Dakwah Nabi itu dibenci raja-raja, karena raja-raja sebagian pada saat itu menuhankan nafsu. Dikirim surat ke Maukakis, dikirim surat ke Najasyi, dikirim surat ke Kaisar, dikirim surat ke Kisra, ya. Dikirim, mestinya bergembira. Tapi yang terjadi sebagian malah memerangi. Kalau Maukakis itu damai, kira-kira begitu ya. Dikirimkan Maria Kiptia, Ummul Mukminin ya, menjadi istri Nabi. Jadi istri Nabi itu ada orang Mesir, Kipti ya. Mudah-mudahan kisah kita mengenai awan hujan ya, air yang turun dari langit itu bagian dari kekuasaan Allah. Allah menggambarkan kepada kita bagaimana proses ini pun sejalan dengan turunnya Nabi. Kalau kita beriman, kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.